Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Konflik Partai Demokrat kian memanas pasca diselenggarakannya Kongres Luar Biasa Deli Serdang yang memutuskan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Lantas mengapa dualisme partai politik kerap terjadi menjelang pemilu serta bagaimana sikap pemerintah menanggapi konflik ini? Kita akan simak paparannya bersama dengan Jason Sambo. Jason, silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, konflik berebut Partai Demokrat memang hingga kini makin memanas, apalagi setelah diselenggarakannya KLB Deli Serdang di Sumatera Utara, dan langsung kubu AHY bereaksi dengan langsung mendatangi kantor Kemenkumham dan membawa 10 jenis berkas yang kemudian untuk membuktikan bahwa KLB yang berlangsung di Deli Serdang tersebut adalah tidak sah, ilegal, dan juga inkonstitusional. Kita lihat datanya pemirsa, kemudian seperti apa jalannya KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana di situ Kepala Staf Presiden Muldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Kemudian KLB tersebut berlangsung di Hotel The Hill Sibulangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret 2021. Dan sebenarnya ada dua nama kandidat yang diusulkan untuk kemudian bisa menjadi Ketua Umum, yaitu adalah Marzuki Ali dan juga Muldoko. Namun melalui sistem mekanisme voting, akhirnya Muldoko lah yang mendapatkan suara mayoritas dan ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Dan kemudian pimpinan sidang yaitu adalah Joni Allen Marbun. Dan kalau kita melihat memang pemirsa, KLB ini merupakan buntut atau lanjutan dari apa yang sudah diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada bulan Februari lalu, yang menyatakan bahwa ia sudah menduga ada tindakan pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat. Dan belakangan terungkap nama Joni Allen Marbun, Darmizal, Muhammad Nazarudin, dan Muldoko yang disebut-sebut sebagai aktor aksi kudeta Partai Demokrat kali ini. Joni Allen yang ditetapkan sebagai Sekjen DPP Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang ini kemudian membacakan sejumlah perubahan, diantaranya perubahan ADART yang dikembalikan sesuai dengan Kongres Bali 2005. Artinya ADART-nya dikembalikan pemirsa seperti pada saat Kongres 2005 Partai Demokrat, dan yang juga kemudian dengan penyesuaian terhadap sejumlah undang-undang dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi, antara lain adanya Mahkamah Partai, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, dan ada satu kemudian yang dihilangkan adalah Majelis Tinggi. Kalau kita tahu Majelis Tinggi Partai Demokrat ini sendiri pemirsa saat ini diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian ini dihilangkan. Kita lihat lagi bagaimana kemudian reaksi dari Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menanggapi terkait dengan adanya KLB ini. Dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang Sumut, sungguh sesuatu yang tidak terpuji, tidak kesatria, dan memalukan karena jauh dari moral, etika, dan keteladanan di partai ini. Ini diungkapkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono di DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat pada Minggu 7 Maret 2021. Dan begitulah pemirsa pernyataan satir yang dilontarkan oleh AHY terhadap Muldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Dalam kesempatan tersebut AHY juga mempersilahkan kepada semua kader untuk kemudian menilai tindakan yang dilakukan Jenderal Bintang 4 tersebut dan ataupun peserta dari KLB lainnya. AHY juga mengungkapkan pemirsa bahwa konflik ini bukan hanya masalah internal partai, sebab ada keterlibatan Muldoko sebagai pihak eksternal. Dan Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Jumat 5 Maret kemarin mengingatkan memori saat era Anas Urbaningrum. Sejumlah analis politik menilai KLB Deli Serdang ini adalah politik balas dendam. Hal ini juga dikatakan Joni Allen yang mengatakan bahwa SBY mengkudeta Anas Urbaningrum karena kala itu SBY menjagokan Andi Malarangeng yang harus rela hanya mendapat 82 suara atau 15% dari total 527 suara. Kita lihat ini adalah ulasannya pada saat SBY kemudian melengsarkan Anas Urbaningrum. Kita runut lagi pada tahun 2010, pada saat itu digelar Kongres Partai Demokrat 2010, dan saat itu Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum, dan hanya berselang 3 tahun kemudian atau hanya menjabat 3 tahun kemudian Anas Urbaningrum tersandung kasus korupsi Hambalang, dan setelah kemudian ditetapkan sebagai tersangka, SBY langsung membentuk Presidium dan Kongres 3 Demokrat di Bali, dan pada tahun tersebut SBY masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan tepatnya pada tanggal 8 Februari 2013 menjadi Ketua Umum menggantikan Anas Urbaningrum hingga tahun 2015. Kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya. Ini yang juga kemudian menjadi menarik karena mengapa sebenarnya kerap terjadi KLB
partai politik di Indonesia menjelang Pilpres. Tapi kita lihat dulu sebenarnya ada partai-partai lain juga sebenarnya selain Demokrat yang kemudian juga pernah mengalami masalah dualisme. Yang pertama ini adalah PKB, tepatnya terjadi di tahun 2008. Kemudian ini ada dua kubu Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga kemudian ada kubu Gus Dur, pemirsa. Nah, di sini kita lihat konfliknya mulai pada tahun 2008 atau 1 tahun sebelum kontestasi Pilpres 2009. Ini awal mula konfliknya karena Muhaimin Iskandar dipecat dari Ketua Umum PKB oleh Gus Dur yang pada saat itu menjabat sebagai Dewan Syuro PKB karena dituding menggalang kekuatan untuk menggelar musyawarah luar biasa. Dan kedua kubu pada saat itu juga menggelar MLB yang kemudian diselenggarakan di dua kota yang berbeda. Untuk MLB yang di Jakarta ini sendiri adalah kubu Caimin, sementara untuk kubu yang di Bogor ini atau di Parung ini adalah kubu Gus Dur, pemirsa. Namun belakangan pengurus Muhaimin Iskandar dianggap sah oleh pemerintah SBY pada saat itu. Selain PKB, kita lihat lagi ada juga Partai Golkar yang kemudian masalahnya ini semakin runcing di tahun 2014. Sama juga ini adalah tahun kontestasi Pilpres juga. Pada saat itu ada dua kubu, ada kubu Abu Rizal Bakri dan juga kubu Agung Laksono. Di sini perbedaan pandangan politiknya sangat jelas, bahkan ada dua munas yang kemudian berlangsung. Ada Munas Bali, di mana di sini Munas Bali adalah kubu dari Abu Rizal Bakri yang pandangan politiknya saat itu mendukung Prabowo Hatta. Sementara untuk Munas Ancol ini sendiri adalah kubu dari Agung Laksono yang pada saat itu mendukung Jokowi JK untuk maju menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Dan konflik tersebut sudah mereda sebenarnya pada saat tahun 2016 Jusuf Kalla melakukan rekonsiliasi dan juga menyelenggarakan Munaslup Golkar di Bali pada tahun 2016, di mana di tahun 2016 tersebut ditetapkanlah Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya. Selain Golkar ada juga Partai P3. Ini pun juga sama pemirsa, berlangsungnya di tahun 2014, konfliknya di tahun kontestasi Pilpres juga. Ada dua kubu, yaitu versi Muktamar Jakarta yang ketua umumnya adalah Jan Faridz dan juga Muktamar Surabaya yang ketua umumnya adalah Romahur Murzi atau Romi, yang kemudian dilakukan sejumlah upaya untuk bisa meredakan masalah konflik internal ini dengan cara islah. Setelah kesepakatan islah tercapai pada bulan Oktober 2014, Romahur Muzi terpilih sebagai ketua umum dan pemerintah mengesahkan PPP yang dipimpin oleh Romi pada saat itu diakui dan menjadi peserta pilkada di tahun 2017. Kita lihat lagi pemirsa terkait dengan dualisme yang pernah terjadi sebelumnya. Mahfud MD Menko Polhukam menjelaskan bahwa sejak era Megawati sampai SBY, pemerintah tidak pernah melarang KLB karena menghormati independensi parpol. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1991 yang mengatur mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan kita lihat pemirsa, apa yang menjadi tahapan dari penyelesaian konflik ini? Kalau misalnya KLB Deli Serdang kemudian melaporkan terkait dengan susunan kepengurusan barunya ke Kemenkumham, barulah di situ proses hukum akan dimulai. Jadi pemirsa, kubu baru ini atau kubu yang di Deli Serdang, kubu Muldoko harus mendaftar dulu ke Kemenkumham RI, kemudian dilakukan sejumlah analisa data terkait dengan ADART-nya dan sejumlah berkas-berkasnya. Lalu kemudian jika sudah masuk, artinya ada dua kepengurusan Partai Demokrat di sini pemirsa. Yang itu kemudian nantinya harus dibawa ke persidangan, dimulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara sampai kalau perlu sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Jika nanti sudah ditetapkan siapa pengurus yang sah dan SK dari Kemenkumham sudah keluar, barulah SK tersebut diserahkan ke KPU sebagai pengurus parpol yang sah. Dan kemudian pemirsa, yang terakhir, apa sebenarnya kemudian yang menjadi alasan atau mengapa kemudian dualisme partai ini kerap muncul pada saat menjelang tahun-tahun Pilpres? Pengamat politik LIPI Sandra Luki mengungkapkan manuver yang dilakukan Muldoko merupakan strategi untuk bisa ikut dalam Pilpres 2024. Walau nama Muldoko sendiri di sejumlah survei masih kalah dengan Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Namun hal tersebut bisa dipoles dalam waktu 3 tahun. Dan kita lihat di sini juga pengamat politik Sandra Luki menekankan bahwasanya banyak kok nama-nama yang sebentar bisa melejit. Salah satu contoh adalah dulu ditanya Megawati Soekarno Putri bilangnya tidak akan maju, begitu ada kendaraan dalam kurung partai maju dan juga bisa menang.
Kesimpulannya adalah pemirsa, dari semua konflik yang terjadi ini, Menko Polhukam mewakili pemerintah Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak bisa melarang jalannya KLB. Sikap serupa juga dilakukan pada era Megawati dan SBY saat dulu menjabat sebagai presiden. Walaupun memang resikonya pemerintah dianggap cuci tangan, namun jika melarang justru akan dituding intervensi dan justru akan memecah belah. Hingga kini pemerintah menganggap KLB Deli Serdang tidak ada dan tidak tahu karena belum dilaporkan secara resmi hasilnya. Namun jika sudah ada hasilnya maka akan ditangani secara hukum karena pada akhirnya nanti proses hukumlah yang bisa menentukan siapa pemenang dari konflik rebutan parpol ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Gegan. Baik. Terima kasih atas informasinya Jason Sambo.